of you. Thank you. You're welcome. Don't forget by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di materi mata pelajaran fisika tentang kalor. Melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang kalor dan perpindahan kalor yang konduksi. Nah, hari ini Ustazah ingin kalian mempelajari tentang perpindahan kalor yang dua lainnya. Ada yang tahu apa dua lainnya itu? Selain konduksi, perpindahan kalor itu kan ada kan konduksi, kemarin kita sudah belajar. Yang kedua apa? Konveksi dan radiasi. Jadi Ustazah harap kalian hari ini bisa menjelaskan apa itu konveksi dan radiasi, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih yang konveksi dan radiasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta contoh-contohnya, ya. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Adel, kenapa? Sakit di rumah sakit. Oh, masih belum balik ya? Belum. Oke. Mari, karena ini sudah lama ya izinnya, mari kita berdoa bersama untuk kesembuhannya aja. Al-Fatihah. Semoga ada di waktu dan sekali belajar bersama kita semua. Amin. Nah, di sini sebelum kalian memulai pembelajaran, Ustazah akan membagikan pretestnya dulu tentang konveksi dan radiasi. Kemarin kan kita mempelajari tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, sekarang Ustazah ingin mereview sedikit. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konduksi? Oke, ya Binza, apa itu? Perpindahan partikel zat. Nah, konduksi itu adalah salah satu perpindahan kalor melalui zat perantara, tapi tidak disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu yang mengalami proses konduksi. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira apa proses konduksi? Ya, Esa? Ketika mengandung air panas dengan air lokal. Oh iya, itu salah satunya. Kemudian apa, Nay? Oke, ada lagi? Iya, Sir. Ketika panas. Oh, ketika menyetrika. Jadi teman-teman kalian sudah menyebutkan 3 contoh. Yang pertama saat kita mengaduk kopi atau teh yang panas.
Sendok yang dibuat mengaduk itu akan terasa panas. Itu namanya konduksi. Kemudian katanya Naira tadi adalah di pegangannya wajan atau panci itu biasanya dilapisi plastik. Nah, itu untuk mencegah tangan kita terasa panas saat memegang panci atau wajan yang habis digunakan memasak. Kemudian yang katanya Sylvie tadi adalah menyetrika. Menyetrika itu salah satu contoh konduksi karena panasnya itu akan berpindah ke baju yang kita setrika. Paham? Nah, hari ini kita akan membahas tentang konveksi dan radiasi. Kalian akan usaha bagi menjadi 5 kelompok, berarti satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian Ustazah akan membagikan LKPD-nya. Bedanya dari yang kemarin adalah Ustazah tidak akan memberikan langkah-langkah percobaannya. Berarti kalian harus cari tahu sendiri langkah percobaan untuk radiasi dan konveksi itu seperti apa ketika Ustazah memberikan lilin, potongan kertas, dan tabung reaksi. Paham ya? Nah, kalian boleh menggunakan internet untuk mencari referensinya itu. Ustazah bagikan. Sebelumnya Ustazah bacakan dulu ya anggota kelompoknya. Yang pertama Adel, Silvana, Zaskia, dan Aisyah. Kelompok 2 Amira, Silviana, Vinza. Kelompok 3 Anahata, Anissa, Sylvia, Fadilatus, sama Kuinsa. Kemudian kelompok 4 Naila, Nada, Lady, Hansa. Kelompok 5 Keisa, Henggar, Hanifatul, dan Farah. Sudah? Ada yang belum masuk? Devani nanti masuk ke kelompok 1 karena si Adil nggak masuk ya. Iya. Oke, kalian boleh berpindah dengan kelompoknya supaya lebih ada diskusinya. Ya udah kamu siapa yang bisa? Kalau sudah bagi LKPD-nya bisa kalian pelajari. Yuk dibagi ke yang sana. Betul, dibagi ke kelompok yang sana. Nah, sudah? Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian kira-kira nanti mau praktikum yang konveksi seperti apa, yang radiasi seperti apa, Bapak punya percobaannya. Nah, habis itu kita ke lab untuk percobaan radiasi dan konveksi. Oke? Postesnya di lab. Ya. Konduksi adalah perpindahan kawan zat tanpa disertai pengeluaran. Kok di buku ada nggak cara untuk mencari konveksi? Saya coba cari mana sih untuk menguji adanya konveksi itu. Dari api. Apa? Bukan apa? Apinya diapain? Perpindahan kawan secara konveksi. Nah, kira-kira kalau pakai alat itu diapain? Bakar. Apanya? Gimana caranya kalian? Itu buat eksperimen apa? Tapi yang radiasi, kalau pakai eksperimen apa? Gimana? Ustazah, ini berbentuk untuk apa? Apakah ini yang namanya konduksi? Konduksi. Konveksi. Konveksi itu apa sih? Itu perpindahan Kawan dengan zat perantara. dengan zat perantara. Iya, konduksi juga dengan zat perantara. Tapi kalau konveksi itu disertai perpindahan zat perantaranya. Nah,
Ini kan tadi posisinya si kertas itu ada di permukaannya air. Iya. Nah, setelah direbus dan berputar-berputar akhirnya kertasnya putar-putar kan? Putar-putar, iya. Nah, itu yang namanya aliran konveksi. Oh, yang bisa kalian catat di LKPD-nya ya. Catat di sini. Oke. Nah, apa yang terjadi Dok setelah dipanaskan? Kertasnya jadi satu. Apa? Airnya jadi mendidih. Kok bisa? Karena perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Itu namanya apa? Konveksi. Sekarang ditulis di LKPD-nya ya. Sudah, boleh itu boleh dilepas, dimandikan. Mau eksperimen apa? Tentang radiasi. Gimana sih kalau mau tahu apa itu radiasi? Ini tangan ditaruh di samping api. Di samping api. Terus apa yang kalian rasakan? Kita menjadi hangat. Tangannya menjadi hangat. Kok bisa? Karena radiasi perpindahan kalor tanpa melalui zat Tanpa perantara. melalui zat perantara. Sekarang ditulis di LKPD-nya ya. Oke, boleh dimatikan lilinnya. Ya. Ini kalian ngapain? Praktek radiasi. Oke. Kenapa kok pakai gitu? Radiasi itu apa? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara perpindahan panas secara radiasi. Ini praktek radiasi. Nah, caranya itu apa? Menempelkan menaruh tangan di sekitar api. ya, terus yang kalian rasain apa? Hangat. Hangat. Kok bisa hangat? Padahal kan tangan kalian nggak nyentuh apinya. Karena terjadi radiasi. Terjadi radiasi. Apa radiasi itu? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Tuh, ini kalian tulis di LKPD-nya. Radiasi itu apa? Terus kalian itu caranya itu gimana? Kok bisa ngerasain panas di sekitarnya lilin? Padahal kalian kan nggak nyentuh apinya di lilin itu, ya? Oke. Kan kalian sudah praktik menyelidiki tentang adanya konveksi dan radiasi. Kita sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ustazah ingin mendengarkan hasil diskusi kalian. Apa yang kalian lakukan saat konveksi dan radiasi? Yang pertama, konveksi dari kelompok 1. Konveksi itu apa yang kamu lakukan saat konveksi? Panaskan dengan dingin, air akan mendidih dari kertas yang berada di permukaan air yang akan berputar. Peristiwa tersebut dinamakan konveksi. Nah, kenapa kok bisa disimpulkan itu terjadi konveksi ya? Ada yang sama atau berbeda? Semuanya kertasnya itu berputar kan saat dipanaskan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu konveksi? Oke, Nada. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Nah, jadi konveksi itu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel zat yang digunakan sebagai perantara itu. Ada banyak sekali fenomena-fenomena yang menggambarkan konveksi. Ada yang bisa menjelaskan salah satu konveksi? Saat pengalaman tindakan radiasi akan dapat terjun ke bagian ruangan. Adalah udara dalam ruangan itu mengalami kecepatan energi. Oke. Terus ada lagi? Kelompok 5 apa? Ayo bilang. Saat memanaskan air yang berada di dekatnya api akan naik ke atas. Jika air yang di permukaan akan turun ke bawah. Selanjutnya ada yang Kalau konveksi tadi temanku menyontohkan, misalnya kita naruh pengharum ruangan di AC. Harusnya kan ketika tidak ada konveksi atau tidak ada perpindahan kalor, si pengharum ruangan itu akan berbau di sekitar AC-nya saja. Tapi kok bisa dia sampai satu ruangan itu berbau
mengharum ruangan semua, membawa wangi semua. Itu karena adanya konveksi. Jadi udaranya itu akan mengalir, sehingga wanginya itu akan tersebar dalam satu ruangan. Oke, kalau konveksi ada yang akan dikatakan? Jadi sudah dijelaskan sama kita ya, radiasi itu adalah perpindahan Kalor tanpa adanya antara. Dan contohnya ada yang bisa memberikan contoh yang selain itu? Ya, 1, 2, 3. Ya, Egan. Jadi proses radiasi itu bisa dicontohkan ketika sinar matahari sampai ke bumi. Jadi di luar angkasa sana antara bumi dan matahari itu dipisahkan oleh ruang hampa. Tetapi cahayanya itu bisa sampai ke bumi karena adanya radiasi. Oke, jadi kalian sudah cantik tentang konveksi dan radiasi. Prosesnya soalnya sama kayak pretest tadi. Waktunya 10 menit. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikel zat perantara tersebut. Contohnya saat merebus air, wangi dari permukaan ruangan yang menyebar sampai satu ruangan itu contohnya konveksi karena ada aliran konveksi. Kemudian radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya sampainya cahaya matahari, panas matahari sampai ke bumi. Ada yang